Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Kali ini Pingli akan membahas tentang penalaran logis atau biasa disebut dengan silogisme. Ya, nanti Pingli buatkan beberapa soal. Ya, semoga dari beberapa soal itu teman-teman semua bisa mengambil trik-triknya atau kunci-kuncinya ya. Amin. Sebelum masuk ke pembahasan, silakan subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian atau share ke media sosial seperti Facebook atau Instagram. Ya, hitung-hitung bantu memperbesar channel Pingli lah. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Maka kesimpulannya adalah, teman-teman jika mengerjakan soal silogisme seperti ini ya, Pingli sarankan teman-teman buat itu semacam diagram Venn ya. Kita buat dulu coba diagram Venn-nya, mulai dari ini pernyataan yang pertama. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Oke, saya buat seperti ini. Nah, ini saya misalkan SMS, berarti kan ponselnya itu berada di dalam sini. Ini ponsel. Nah, ini memiliki arti. Berarti kan setiap ponsel pasti ada SMS. Ya, pasti ada fasilitas SMS-nya. Jadi teman-teman jangan sampai terbalik. Misalkan terbalik seperti ini. Ini SMS, ini ponsel. Nah, bisa teman-teman simpulkan sendiri kan? Berarti kan ini sebagian ponsel ada yang memiliki fasilitas SMS. Di sini ada fasilitas SMS, tapi kalau di sini kan ponselnya tidak memiliki fasilitas SMS ya. Jadi jangan sampai terbalik. Ponselnya di dalam, ini SMS-nya di luar. Nah, kemudian pernyataan kedua. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Berarti kita cuma ngambil ponselnya cuma sebagian aja ya. Nah, ini internet. Nah, ini internet ini. Kok buatnya kok seperti T ya? Cuma pemisalan aja, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Internet. Nah, ini kan kelihatan ini. Ini kelihatan. Teman-teman lihat enggak ini irisannya? Nah, ini loh irisannya. Ini bisa teman-teman simpulkan sendiri nih. Bagaimana ini? Kesimpulannya apa ini? Berarti kan sebagian dari ponsel. Nah, kan gitu toh. Sebagian dari ponsel ada SMS dan ada internet. Kalau ini irisan kan berarti kedua-duanya kan. Sebagian ponsel ada SMS dan ada internet. Berarti jawabannya B. Nah, seperti ini. Mudah banget ya. Mudah banget pokoknya. Coba kita cek aja coba pernyataan yang A. Jawabannya A, maaf. Semua ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Nah, ini salah. Semua ponsel ada fasilitas SMS, ada fasilitas internet. Kalau fasilitas SMS benar ini. Nah, tapi kalau di sini, ini kan bagian ini tidak ada internetnya. Berarti jawaban A salah ya. Nah, untuk C, D, E silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Nomor selanjutnya. Rusa bertanduk indah. Nah, ini pernyataan pertama ya. Sekarang pernyataan kedua. Kambing adalah binatang bertanduk. Oke, benar. Kemudian pernyataan ketiga. Kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Nah, teman-teman bisa melihat enggak itu kesamaannya. Berarti apa yang sesuai dengan ketiga hewan tersebut? Yang sama dari ketiga hewan tersebut itu apa? Kan sama-sama bertanduk. Rusa punya tanduk, kambing punya tanduk, kerbau juga punya tanduk. Berarti kan ketiganya ini bertanduk. Kita cari
Sekarang, rusa sama dengan, salah. Rusa, kambing, dan kerbau adalah binatang bertanduk. Oke, jawabannya B. Nah, gitu ya. Cari yang sama kalau seperti ini. Atau bahasa kerennya itu gini. Cari irisannya. Waduh, itu bahasa kerennya gitu. Irisan. Kalau bahasa bahasa gampangannya ya goleki sing padha. Nah, ngono. Gitu ya. Oke. Nomor berikutnya. Semua kepala sekolah adalah sarjana. Berarti kan semua ya. Ingat ya, semua. Sementara kepala sekolah adalah guru. Jadi kesimpulannya, nah sementara. Sementara itu, oke nih. Coba teman-teman saya beri triknya ya. Triknya seperti ini. Teman-teman ingat-ingat ya. Kalau ada kata-kata sementara, nah sementara ini setara dengan ada. Jadi ingat ya, sementara itu sama dengan ada, sama dengan beberapa. Jadi ketiga kata ini nilainya sama atau setara. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah sekarang dari kedua pernyataan ini kita buat diagram Venn-nya biar lebih mudah pemikirannya. Semua kepala sekolah adalah sarjana. Berarti kan kita buat dulu. Nah, kepala sekolahnya kan berarti berada di dalam. Seperti soal nomor pertama tadi. Ya, ini sarjananya di luar, terus kepala sekolahnya di dalam. Ini menunjukkan kan gini, semua kepala sekolah adalah sarjana. Nah, sedangkan sarjana belum tentu kepala sekolah. Yang di luar sini kan sarjana, tapi tidak kepala sekolah. Tentunya teman-teman paham ya logikanya seperti ini. Oke, lanjut sekarang. Sementara berarti kan ada kepala sekolah yang guru. Oke, kita buat guru sekarang. Nah, ini guru. Ada kepala sekolah ya. Adalah guru. Teman-teman harusnya sudah lihat ini, irisannya ini. Teman-teman simpulkan sendiri. Nah, kita tarik kesimpulannya ya. Berarti kan ada guru yang menjadi kepala sekolah, Nah, kesimpulannya kan gitu, ada guru yang kepala sekolah. Nah, sedangkan kepala sekolah itu sudah pasti sarjana. Berarti kepala sekolah di sini kita ganti dengan sarjana. Nah, gini. Soalnya kan kepala sekolah itu sudah pasti sarjana. Ada guru yang kepala sekolah, jadi kepala sekolah. Nah, karena semua kepala sekolah itu adalah sarjana, maka kepala sekolahnya saya ganti dengan sarjana. Tinggal kita cari pada jawaban. Yang A coba. Sementara guru adalah sarjana. Nah, ini berarti sementara kan ada. Berarti kan ada guru yang sarjana, adalah sarjana. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya. Coba kita koreksi jawaban yang B. Sementara sarjana adalah kepala sekolah. Ada sarjana yang kepala sekolah. Ada sarjana yang kepala sekolah. Iya, tapi bukan itu yang dimaksud. Ada sarjana adalah kepala sekolah. Nah, ini benar, tapi bukan itu yang dimaksud dari sini. Ya, ada yang lebih tepat lagi. Sementara guru adalah kepala sekolah. Belum tentu. Guru di sini belum tentu kepala sekolah. Ya, soalnya sini ada yang tidak kepala sekolah. Iwan seorang laki-laki. Ini pernyataan yang pertama. Setiap laki-laki menyukai wanita. Oke, ya betul, normal berarti. Iwan menyukai Zezen. Nah, kesimpulannya apa di sini? Coba yang kita simpulkan ya. Iwan seorang laki-laki. Nah, setiap laki-laki menyukai wanita. Nah, yang sama apa? Berarti kan Iwan
menyukai laki-laki ya. Ini laki-lakinya kita hapus. Nah, setiap laki-laki menyukai wanita. Nah, sedangkan di sini Iwan menyukai Zezen. Berarti kesimpulannya apa? Iwannya kita hapus ya. Iwan kita hapus. Soalnya sama di sini. Berarti Zezen seorang wanita. Kesimpulannya kan gitu. Ya apa enggak? Nah, coba berpikir lagi ya. Iwan itu seorang laki-laki. Nah, setiap laki-laki menyukai wanita. Iwan menyukai Zezen. Berarti Zezen apa? Zezen ya wanita. Kan gitu kan? Zezen adalah seorang wanita. Jawabannya adalah D. Semua pedagang adalah wirausaha. Ini pernyataan yang pertama. Sebagian pedagang adalah petani. Ini adalah pernyataan yang kedua. Yang tidak cocok dengan pernyataan-pernyataan tersebut adalah kita buat itu ya, bantuan lagi ya diagram Venn ya. Semua pedagang adalah wirausaha, berarti wirausahanya dia berada di luar. Nah, seperti ini. Ini wirausaha, ini D, dagang gitu aja. D, dagang. Nah, terus sebagian pedagang adalah petani. Oke, kan nanti sebagian pedagang aja ya. Nah, ini P, petani. Nah, terus kita cari yang tidak cocok. Ini kan sudah menggambarkan ya, menyimpulkan ya dari dua pernyataan ini. Yang pertama yang A. Semua petani adalah wirausaha. Semua petani adalah wirausaha. Jelas ini salah lah ini. Petani yang dari sini. Ini bukan wirausaha. Berarti yang tidak cocok ya A ini. Udah langsung ketemu. Wah, besok kalau tes CPNS ya. Syukur-syukur langsung jawabannya di A gitu ya. Semua gitu. Walah. Suatu mukjizat nanti. Nah, ini udah betul ini. Jawabannya adalah A. Sudah jelas ini. Soalnya kan ada petani yang bukan wirausaha di sini. Ya, tentunya teman-teman paham kan? Kalau kita menggambar menggunakan diagram seperti ini, terlihat langsung. Tanpa perlu berpikir yang terlalu kencang. Ya, jangan ya. Kalau terlalu kencang nanti patah. Bahaya nanti. Tidak bisa mengerjakan soal yang lain. Coba kita koreksi ya. Koreksi lagi yang B. Koreksi yang B sekarang. Sebagian petani adalah wirausaha. Sebagian petani ada yang wirausaha. Oke, betul ini. Ini sebagian tok. Sebagian aja kan tidak semua. Sebagian wirausaha adalah pedagang. Sebagian wirausaha adalah pedagang. Oke, ini betul. Ada yang wirausaha tapi bukan pedagang. Ada. Oke, udah betul itu. Jawabannya A. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Pernyataan yang pertama. Sementara dokter adalah anggota asosiasi. Maka kesimpulannya adalah sepertinya lumayan rumit ini. Oke. Ini kan pernyataan yang pertama, semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Sementara dokter adalah anggota. Berarti kan ada dokter yang merupakan anggota asosiasi. Benar enggak? Berarti kan ada dokter merupakan anggota asosiasi. Berarti kan ada dokter yang merupakan anggota asosiasi. Maka, kesimpulannya apa lagi berarti? Ada dokter yang hadir dalam rapat kan berarti? Ya benda, teman-teman paham enggak? Berarti kan ada dokter yang hadir dalam rapat. Oke ya, atau saya tuliskan gini. Kan pada contoh soal yang keberapa tadi, ada itu kan sama dengan sementara. Jadi, sementara peserta apa? Peserta rapat tentunya. Peserta rapat adalah
dokter. Tinggal kita cari pada opsi. Sementara peserta rapat bukan anggota asosiasi, bukan. Sementara peserta rapat adalah dokter. Oke, jawabannya adalah C. Jadi gitu ya. Kalau saya ulang sekali lagi, semua anggota asosiasi profesi adalah harus hadir dalam rapat. Berarti semuanya harus hadir dalam rapat. Sementara dokter adalah anggota asosiasi. Berarti kan ada dokter yang merupakan asosiasi. Ya, Banda? Ada dokter yang merupakan anggota asosiasi. Dari pernyataan yang kedua ini. Berarti sementara peserta, berarti kan ada peserta rapat adalah dokter. Berarti kan betul kan? Ada peserta rapat adalah dokter. Jawabannya adalah C. Jika teman-teman kebingungan, ya diputar ulang lagi. Semua karyawan berdasi. Pernyataan yang pertama. Sebagian karyawan berjas. Ini adalah pernyataan yang kedua. Berarti pernyataan pertama, semua karyawan berdasi. Berarti kan karyawan di dalam, dasinya di luar. Gini kan. Kalau kita buat diagram Venn-nya. Pokoknya biasakan buat diagram Venn lah. Biar nanti mudah ya penghitungannya. Nah, terus dia di dalamnya, karyawan ini berada di dalam, ini karyawan, kemudian dasi, ini dia berada di luar. Berarti kan semua karyawan kan berdasi. Ya, ada yang berdasi tapi bukan karyawan, kan bisa jadi. Nah, sekarang sebagian karyawan berjas. Kita buat jasnya. Ini J. Ini jas. Ada sebagian karyawan yang berjas. Nah, ini teman-teman tarik kesimpulan sendiri coba. Bagaimana itu kesimpulannya? Berarti kan kesimpulannya itu semua karyawan berdasi dan sebagian dari karyawan itu ada yang memiliki jas, memakai jas, maaf. Sehingga, kesimpulannya adalah sebagian dari karyawan yang berdasi juga memakai jas. Harusnya kan gini. Semua ada sebagian karyawan yang berdasi dan berjas. Coba kita cari pada opsi. Sebagian karyawan bersepatu. Oh, ini nggak nyambung ini. Sebagian karyawan berdasi dan bersepatu. Enggak, kan enggak ada sepatu. Sebagian karyawan berdasi. Enggak, semua karyawan berdasi, berarti salah ini ya. Sebagian karyawan berdasi dan berjas. Oke, cuma sebagian aja. Berarti sebagian dari karyawan ada yang berdasi, ada yang berjas. Oke, jawabannya jelas D yang paling tepat. Gitu ya. Yang E coba kita simpulkan sekalian nanti biar tidak iri. Semua karyawan bersepatu juga salah. Ada kata-kata sepatu di sini. Buaya dan kadal binatang melata. Ini pernyataan yang pertama. Ular dan buaya suka makan katak. Kok buaya lagi? Wah, yang penting tidak buaya darat ya. Yang ngaku buaya darat, silahkan komen di bawah. Oke, nah ini kan ada dua pernyataan. Ada dua pernyataan ya. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Teman-teman amati. Di situ baca berulang-ulang. Setelah paham, kita analisis. Kita analisis jawabannya. Jawabannya A. Binatang melata suka makan katak. Berarti kan kesimpulannya di sini semua binatang melata kan? Ya toh? Ini kan semua binatang melata. Padahal salah. Tidak semua binatang melata itu makan katak. Berarti salah ya. Oke, sekarang yang B. Kadal tidak suka makan katak. Salah. Ini kan dua pernyataan ini tidak menyatakan kesukaan dari kadal. Kadial ya.
Yang C sekarang. Kadal suka makan katak. Ini juga sama, tidak menyatakan perihal kesukaan Kadial. Berarti jawaban B dan C salah. Oke, yang D. Kok kadal lagi? Kadal belum tentu makan katak. Oke, kadal belum tentu makan katak. Kemungkinan. Coba ini kemungkinan ini. Kita lewati dulu. Yang E, ular merupakan binatang melata. Ini salah. Soalnya dua pernyataan ini tidak ada pernyataan di atas ini ya, 1 dan 2 ya, yang menyatakan bahwa ular itu binatang melata. Kan tidak ada. Berarti jawaban E salah. Ya, jawaban yang benar ya D ini, Kadial ini. Ya, Kadial itu belum tentu makan katak. Tapi bisa jadi makan katak. Kan belum pasti. Ya, belum dipastikan soalnya. Semua bayi minum ASI. Sebagian bayi di makanan tambahan. Nah, coba kita buat bantuannya lagi ya, diagram Venn lagi ya. Kita gambar lagi yuk. 1, 2. Nah, coba ini. Semua bayi minum ASI. Berarti ASI-nya itu ada di luar. Ini bayinya ada di dalam. Jadi gini ya. Gambarnya berarti kan berarti semua bayi ini minum ASI. Ya, ada ASI yang tidak terminum oleh bayi. Kesimpulannya kan gitu. Nah, sekarang premis yang kedua. Sebagian bayi diberi makanan tambahan. Cuma sebagian bayi aja ya. Kita ambil sedikit aja. Nah, makanan tambahan. Makanan M gitu aja. Nah, ini teman-teman simpulkan sendiri. Kelihatan kok. Sudah kelihatan. Kita ambil irisannya. Nah, ini kesimpulannya apa coba? Kesimpulannya apa? Berarti kan ada sebagian bayi, ya, ada sebagian bayi yang diberi ASI dan diberi makanan. Paham enggak? Oke, kesimpulannya kan itu. Coba kita baca dari jawaban A. Semua bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Semua bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Salah ya. Kan ada bayi yang tidak diberi makanan tambahan. Berarti ini jawaban yang A salah. Kemudian yang B, bayi yang minum ASI biasanya diberi makanan tambahan. Enggak, ini enggak menyatakan kebiasaan ya. Salah ini. Oke, yang C sekarang. Sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Sebagian bayi, berarti kan ada beberapa bayi yang diberi ASI, yang minum ASI, dan diberi makanan tambahan. Oke, ya ini jawabannya. Jawabannya adalah C. Gitu ya. Yang D, ya salah. Kita sudah menemukan jawabannya. Jadi kalau kita sudah menemukan jawabannya, jangan coba-coba untuk mencari jawaban yang lain. Ya. Nanti pasti ketemunya zong. Ya. Ini pesan dari Pingli. Nomor selanjutnya. Nomor 10. Ini contoh terakhir ya untuk soal bab silogisme. Tono lulus ujian, maka Tono akan membeli sepeda. Jadi sepeda Tono ini dibeli setelah lulus ujian ya. Oke, ini pernyataan yang pertama. Tono membeli sepeda dan sepatu. Ini pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan yang kedua di sini, Tono membeli sepeda dan sepatu. Nah, pernyataan sepeda dan sepatu, membeli sepeda dan sepatu ini tidak menjamin Tono lulus ujian. Nah, tidak menjamin Tono lulus ujian. Jadi meskipun Tono membeli sepeda dan sepatu, belum tentu Tono lulus ujian. Ya, gitu. Jadi pernyataannya A, jawabannya A.
Jika Tono membeli sepatu, maka Tono tidak lulus ujian. Walah, ini salah ini. Menakutkan banget, membeli sepatu kok tidak lulus ujian. Tapi bisa jadi sih ya, membeli sepatu, maka Tono tidak lulus ujian. Uang itu mungkin, uang untuk bayar ujiannya dipakai beli sepatu mungkin ya. Bisa jadi, ya tapi salah ini. Sekarang yang B, Tono belum tentu lulus ujian. Nah ini betul, jawabannya B. Soalnya ya tadi, Tono membeli sepatu dan sepeda dan sepatu tidak menjamin kelulusan Tono. Itu. Jadi pernyataan yang benar adalah B. Kesimpulan yang benar. Tono belum tentu lulus ujian. CDE ya salah. Gitu. Ya. Oke ya, demikian penjelasan dari Pingli untuk soal nomor 1 sampai nomor 10. Jika ada kesalahan atau kurang ngena di logika teman-teman, ya harap dimaklumi soalnya lebih enak berhitung daripada seperti ini ternyata ya. Saya mengerjakan 10 soal aja udah lapar ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian ya. Share ke IG, Facebook, gitulah. Pokoknya bantuan dan dukungan dari kalian sangat bermanfaat banget buat Pingli ya. Bantu Pingli untuk memperbesar channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih.